wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah. Hai sahabat Rumah Keluarga Indonesia, salam jumpa dalam acara seri Wanita Hebat bersama saya, Bunda Erna. Di studio juga telah hadir para wanita hebat dari Rumah Keluarga Indonesia, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Mari kita sapa penonton yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RKI Rumah Keluarga Indonesia. Ibu hebat, keluarga tangguh. Yes. Terima kasih kepada para wanita hebat dari Rumah Keluarga Indonesia, Bojonggede, Jawa Barat. Tidak banyak wanita yang sukses melakukan pemberdayaan masyarakat desa, terlebih jika dia memiliki aktivitas lain yang juga menuntut perhatian. Siapa tamu kita kali ini? Yaitu Ibu Johana SPD. Untuk itu kita saksikan sebentar profil video beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Johana. Iya Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Johana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bunda? Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangan Bu Johana di acara Wanita Hebat kali ini. Sama-sama. Ada beberapa yang kami ingin tahu dari Bu Johana. Apa yang terpikir dengan Ibu ketika suami Ibu terpilih menjadi kepala desa? Ya, baik. Tentunya yang terpikir adalah amanah yang luar biasa. Untuk itu kami mengucap innalillah. Sekaligus ini juga sebuah takdir yang harus kami jalankan dengan alhamdulillah ala kulli hal, berharap pertolongan Allah dan dukungan dari masyarakat untuk sama-sama mendukung program yang ada di Desa Rawapanjang. Berangkat tentunya dari rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegalauan pada diri, apakah kami kami mampu untuk menjalankan tugas ini, apakah begitu banyak permasalahan yang begitu kompleks yang ada di Desa Rawapanjang, kami mampu untuk memberikan solusi, jalan keluar. Itulah ketakutan, kegalauan yang ada. Karena berangkat dari keluarga tentunya saya punya anak ya, setidaknya bagaimana masa depan anak-anak kita ke depannya. Maka dari itu yang terpikir adalah bagaimana pengabdian serta pelayanan serta solusi yang harus kita jalankan serta strategi apa yang kita rancangkan, itulah yang menjadi pikiran kami. Tentunya kita membuat persiapan. Masya Allah, ya semoga Allah mudahkan ya, Bu, semua urusan Ibu, ngurus Rawapanjang. Ya. Dalam waktu 7 bulan setelah terpilih menjadi Ibu Kades, Ibu meraih juara 3 lomba Ketua Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Bogor pada tahun 2021. Apa saja kegiatan lomba ini, Bu? Oh iya, kami mengucap alhamdulillah, ini prestasi untuk Desa Rawapanjang pastinya. Yang kami lakukan adalah yang pertama, di dalam lomba tersebut ada kegiatan tes wawancara, tes tulis, serta presentasi. Sebenarnya kegiatan tersebut berisi tentang bagaimana mengukur kinerja dari seorang ketua PKK di sebuah desa. Nah, melalui tes-tes tersebut akan terlihat kinerjanya dan baru 7 bulan maka
program kerja yang kita kerjakan itulah yang kami sampaikan dalam kegiatan lomba tersebut. Di antaranya melalui program HPSN, launching bank sampah, kemudian di Pokja satunya kami juga ada silaturahim bersama tokoh masyarakat. Di Pokja 2-nya kita ada pelatihan tentang bagaimana mengedukasi masyarakat untuk sadar bahwa lingkungan itu adalah tanggung jawab kita semua. Di Pokja 4 tentunya pada kesehatan, bagaimana meningkatkan kualitas dari pelayan kesehatan, yaitu para kader Posyandu. Itu kami angkat dalam lomba tersebut di masa pandemi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat ya Bu, luar biasa. Saat ini Ibu mampu menggerakkan bank sampah di 24 RW di Desa Rawapanjang. Bisa diceritakan Bu, bagaimana Ibu memulai gerakan ini? Ya, memulai gerakan ini tentunya atas arahan dari Kepala Desa Rawapanjang itu sendiri, di mana pada pelantikan di bulan Februari dan beliau tentu masih sangat sibuk untuk mengurus segala sesuatunya karena dilantik pada tanggal 5 Februari. Sedangkan pada tanggal 21 Februari ada kegiatan nasional yaitu Hari Peduli Sampah Nasional. Berangkat dari sana, maka beliau seorang pemimpin yang mempunyai perspektif terhadap lingkungan. Ini yang sangat menginspirasi saya. Dari sana, maka saya sebagai ketua gerakan PKK tentunya memperkuat posisi kepemimpinan dari kepala desa. Karena sebagai pendamping tentunya adalah memperkuat kepemimpinan. Maka tugas ini saya laksanakan dengan bersilaturahim kepada para tokoh masyarakat, kepada RW-RW sampai dengan tingkat RT. Di awalnya memang sebelumnya kami juga sebagai pengurus RW, di mana kepala desa kita sebagai pengurus RW dan sudah terbiasa dengan masyarakat. Dari sana saya juga sering bersilaturahim kepada majelis-majelis taklim. Maka tidak aneh sepertinya ketika saya harus berkunjung melintasi berbagai wilayah yang ada di Desa Rawapanjang, disambut baik oleh semua masyarakat seperti itu. Jadi belusukan ya namanya. Dari sana maka saya mengangkat bahwa visi dari Desa Rawapanjang itu adalah menjadi desa yang bersih, desa yang kuat, serta desa yang sejahtera. Dengan jargon berkah. Nah, berangkat dari hal itu, maka kita sebagai tim penggerak PKK sifatnya adalah menggerakkan semua warga untuk sadar kepada lingkungan, untuk sadar bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Mengapa sampah? Karena indikator sebuah keberhasilan kota atau desa salah satunya adalah bagaimana pengelolaan sampah ini bisa tertangani dengan baik. Selain bagaimana perairan, transportasi, dan masalah sampah ini adalah masalah yang sangat penting. Maka dengan kami bersilaturahim, memberikan pemahaman betapa pentingnya permasalahan ini, berangkat dari peristiwa meletusnya bank sampah ya di sebuah tempat ya di Lewi Gajah itu memakan korban. Akhirnya ditetapkanlah HPSN ini pada tanggal 21 Februari ini. Maka ini hal penting bagi kami sesuai dengan visi yang pertama, yaitu Desa Rawapanjang menjadi desa yang bersih. Alhamdulillah Bunda, pada bulan Oktober sejak kami dilantik Februari, saya menyambangi 24 RW itu sekitar memakan waktu sebulan lebih ya. Itu hampir setiap hari saya berkeliling
sehari itu bisa 3 atau 4 RW ya, lumayan sebenarnya, cukup melelahkan ya, tetapi kami kerjakan dengan ikhlas, dengan keridoan serta kerja tim yang baik antara tim PKK, sehingga semua masyarakat tergerak dan mendukung. Akhirnya pada bulan Oktober di-launchinglah 24 bank sampah ini sebelum saya mengikuti lomba, dan dihadiri oleh DLHK Kabupaten Bogor, kemudian kecamatan dan beberapa pemerintahan yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Selamat ya Bu Jana ya, Masya Allah. Jadi intinya tadi ya, Bu Johana itu melakukan belusukan ya ke 24 RW ya, luar biasa ya. Insya Allah. Ini ada lagi yang kita ingin tahu ya. Selain sebagai seorang istri Kades dan kepala sekolah di sebuah SD, Ibu juga aktif di berbagai kegiatan sosial seperti ketua Kuaran Pramuka Kecamatan Cipayung dan pengurus yayasan. Masya Allah. Apa sebenarnya yang memotivasi Ibu melakukan ini semua? Tentunya selalu belajar bersyukur. Itu yang memotivasi saya. Semakin kita bisa membawa manfaat untuk orang banyak, maka mudah-mudahan itu sebagai bentuk syukur yang tidak bisa terbayar dengan nikmat Allah yang lebih banyak lagi. Berangkat dari sana, dengan visi dari diri saya pribadi, yaitu bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat, memberi banyak peluang-peluang yang bisa saya kerjakan, itu menjadi motivasi tersendiri. Bagaimana bisa mengaktualisasi diri, karena memang yang kita kerjakan adalah amanah. Apapun yang kita terhadap diri sendiri pun itu juga sebuah amanah, karena setiap diri adalah pemimpin. Maka lebih baik lagi apabila mempunyai sifat dasar kepemimpinan ini mampu memberi manfaat untuk yang lainnya. Masya Allah ya, jadi berusaha senantiasa bermanfaat untuk ya lingkungan di mana Ibu ada ya. Masya Allah. Di tengah masyarakat yang heterogen, Ibu dikenal sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera. Benar Ibu? Ya. Masya Allah. Apakah itu menjadi kendala tersendiri Bu? Oh iya, tidak ada kendala yang berarti kalau menurut saya, ketika kami dengan seorang kader PKS ya. Ketika saya baru tinggal di Rawapanjang tahun 2022, justru di sanalah saya memperkenalkan diri. Dari 2002? Iya, 2002 ya, 2002. Memperkenalkan diri sebagai kader PKS. Langsung terang-terangan ya? Langsung terang-terangan ya, dengan tetangga, dengan tokoh masyarakat, dengan para ketua majelis taklim. Kita tunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatiri ya dengan seorang kader PKS. Justru kami di sana banyak bersilaturahim, banyak selalu menjalin kerjasama dengan siapapun. Kita berusaha untuk merangkul, dan setiap tahunnya setidaknya kami itu berkunjung ke rumah tokoh-tokoh ya, dengan sekedar membawa bingkisan sederhana, dan kami sampaikan di sana bahwa bingkisan ini adalah titipan dari kader PKS yang ada di Desa Rawapanjang. Nah, dari 2002 itulah saya juga membuka TPA, berawal dari sana, kemudian mengajar di sebuah sekolah, dan sekolahnya juga sebutannya itu sekolah PKS ya. Jadi apapun disebutnya PKS. Sampai kader atau PKK itu sendiri disebutnya PKK PKS ya. Jadi itu selalu melekat ya, walaupun kita tidak lagi terang-terangan atau membawa ya, karena kita untuk semua ketika menjadi kepala desa, maka kita adalah milik semua, dan kita harus merangkul semua elemen. Masya Allah, barakallah ya Bu. Jadi intinya selalu ya berkolaborasi ya tadi ya, dan senantiasa berkontribusi ya. Nah, apa saja kiat Ibu sehingga masyarakat menerima program-program desa? Ya, kiatnya tadi yang saya sampaikan,
kita perkenalkan diri kita siapa. Ketika sudah ada penerimaan atau belum ada penerimaan, kita juga jangan kapok ya untuk bersilaturahim, karena kebutuhan dasar manusia memang saling membutuhkan seperti itu. Apalagi kami juga pendatang ya di masyarakat di Desa Rawapanjang, tentunya yang menjadi keluarga inti buat kami. Maka kita angkat bahwa masyarakat yang ada di Desa Rawapanjang adalah menjadi bagian keluarga kita sendiri. Program-programnya ya, sebelum kami menjadi Pak Agus sebagai Kepala Desa Rawapanjang, yang kita kerjakan adalah menjalin silaturahim yang tadi saya sampaikan. Kita rutin setidaknya setiap tahun itu berkunjung dan selalu perawatan ya, bahasanya adalah perawatan. Bagaimana kita bisa diterima. Saya juga masuk dalam pengajian Desa Rawapanjang, masuk juga ketika itu menjadi pengurus PKK Desa Rawapanjang. Selalu bagaimana berusaha bisa pegang mic ya. Itu salah satunya bagaimana memperkenalkan diri seperti itu. Jadi masyarakat karena Ibu sudah dekat ya, sehingga ketika Ibu mengajukan program-program, masyarakat merasakan merasakan kebermanfaatannya ya. Ini sepertinya penonton sudah tidak sabar nih, ada yang sudah mau bertanya. Ya, silakan dari ibu-ibu Rumah Keluarga Indonesia ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya Eti Juhanawati dari Desa Cimanggis. Saya ingin bertanya kepada Ibu Juhana SPD, bagaimana Ibu mengatur waktu antara keluarga, kemudian menjadi ibu kepala desa, menjadi ibu kepala sekolah di satu lembaga. Karena kalau kita ya ibu-ibu rumah tangga udah lihat rumah aja udah riweh gitu ya. Mungkin ada yang bisa berikan kepada kami tips-tipsnya biar lebih bisa mengikuti, mencontoh Ibu. Terima kasih. Luar biasa nih pertanyaannya, Bu. Ya. Bagaimana dalam 24 jam Ibu bisa membagi waktu antara urusan sebagai ibu kades, sebagai ibu rumah tangga yang utama, dan sebagai kepala sekolah. Bagaimana, Bu? Ya, tentunya membagi skala prioritas ya. Keluarga pastinya yang lebih utama. Jadi kegiatan apapun dimulai kami prioritaskan di keluarga. Apalagi saya juga berperan sebagai seorang ibu ya. Tentunya keluarga dulu yang harus kita kondisikan. Maka ketika ada pencalonan di sana juga kami meminta izin kepada keluarga besar. Kita bahas juga bersama anak ya. Kemudian tentunya juga kepada organisasi yang ada di amanahi untuk saya. Saya coba jalin komunikasi dan pengkondisian ketika kami berangkat mencalonkan. Kemudian ketika pada saat ini, maka kami buatlah skala prioritas, mana urusan yang urgent, mana urusan yang genting, ya, mana tidak genting atau dia urgent saja, atau sampai tidak genting, tidak urgent ya, seperti itu. Ketika saat ini
sebenarnya ada hal yang sangat mencemaskan saya ketika kesibukan akan bertambah. Tetapi ketika kami menjalani ini malah alhamdulillah Bunda, ada waktu-waktu yang bisa kami curi ya, yaitu quality time ya, bagaimana memanfaatkan waktu yang ada. Ketika misalnya sore-sore kami bisa JJS lah bersama ya, janjian sekedar makan apa ya, makan cilok ya, atau makan bakso ya, seperti itu. Alhamdulillah malah kualitas kebersamaan kami malah semakin harmonis, itu yang saya rasakan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pinter-pinter ya Bun Iya, ya. benar. Luar biasa. Ya, ada lagi pertanyaan. Itu dari Bu Farijah, silakan yang ingin bertanya kepada Bu Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hadijah dari Desa Ragajaya. Izin bertanya sama Ibu Kades, Ibu Johana, bagaimana cara Ibu melayani warga, misal menghadapi keluhan-keluhan dari warga? Biasanya pasti banyak keluhan-keluhan, ya. Bagaimana cara Ibu menghadapinya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hadijah atas pertanyaannya. Insyaallah nih, bagaimana cara Ibu menghadapi keluhan warga, Bu? Iya. Ya, namanya 24 jam kan, rumah terbuka, gimana, Bu? Iya. Tentunya kita sadari ya bahwa ini adalah resiko tugas, resiko pekerjaan, resiko amanah yang harus kita siapkan. Yang pertama tentunya kita terima dengan lapang hati, dengan senyum ya. Setidaknya kalau kami tidak bisa membantu banyak, setidaknya kami bisa memberi senyum ya, yang mudah-mudahan bisa memotivasi. Tentunya kita terima, kemudian kita catat, kita musyawarahkan, kita diskusikan, kita duduk bersama segala keluhan yang ada. Kalau memang membutuhkan waktu dan kebutuhan itu harus dipenuhi dengan urusan yang harus terselesaikan, barangkali bisa kita masukkan dalam perencanaan program ya, seperti di Musrembang kita angkat dalam musyawarahnya, dan kita pahami bahwa masyarakat pun harus belajar semua keluhan atau semua yang menjadi urusannya tidak bisa semua selesai langsung ya, karena ada prosedur-prosedur yang harus dipahami bersama. Barangkali ini bagian dari edukasi. Jadi dalam mengatasi keluhan ini kita lakukan juga pemahaman, edukasi, pengertian ya, dengan harapan mereka juga semakin meningkat wawasannya ya, serta lebih bisa menerima. Seperti itu. Ya, jadi sekalian pembelajaran ya. Pembelajaran. Ya. Jadi, untuk masyarakat ada aturan-aturan yang harus ditaati ya, ikuti ya ketika keluhannya ingin ditanggapi ya. Masya Allah ya. Luar biasa perbincangan kita kali ini bersama Ibu Kades Johana SPD. Demikianlah obrolan kita kali ini. Semoga menginspirasi sahabat Rumah Keluarga Indonesia di mana saja berada. Seperti sabda Rasulullah yang terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Sampai jumpa dalam seri Wanita Hebat selanjutnya. Jangan lupa like and share tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.